Jadi adapun skill yang harus dipenuhi ketika kita mengerjakan soal tes kemampuan manajerial. Yang pertama, kita harus menguasai bahwa tes tersebut memiliki kompetensi di bidang integritas. Di integritas itu ada level 1 sampai dengan level ke-8. Bagaimana penjelasan beberapa level tersebut? Simak video ini sampai habis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kitabisa P3K dan juga CPNS. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait bagaimana pembahasan soal-soal di P3K. Untuk poin materi yang pertama, kita akan mempelajari soal tes kemampuan manajerial. Apa itu tes kompetensi manajerial P3K? Jadi kompetensi manajerial merupakan tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap kamu sebagai pelamar dalam berorganisasi. Jadi tes yang ada di dalam P3K itu ada 3. Yang pertama itu tes manajerial, kemudian sosiokultural, kemudian wawancara, dan yang terakhir itu kompetensi teknis. Jadi untuk kompetensi teknis ini disesuaikan dengan jumlah formasi yang kita lamar. Apabila yang kita lamar itu sebagai guru, maka kompetensi teknis yang harus kita kuasai yaitu sebagai guru dan lain sebagainya. Kemudian akan tetapi untuk pembahasan terkait tes kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu sama. Oke, jadi yang pertama kita pelajari yaitu tentang kompetensi manajerial P3K. Soal-soal dalam tes ini berkaitan dengan integritas, kemudian yang kedua itu kerjasama, dan yang ketiga itu adanya komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, kemudian yang kedelapan pengambilan keputusan. Jadi dalam tes manajerial P3K, jadi ada 8 sub ya, jadi ada 8 sub skill yang harus dikuasai. Jadi skill ini itu terkandung dalam soal-soal yang ada di tes kompetensi manajerial. Yang pertama itu ada integritas, kerjasama, dan lain sebagainya. Untuk pembahasannya akan kita bahas berikut ini. Oke, kita akan langsung masuk membahas terkait latihan soal P3K tentang soal tes kemampuan manajerial. Soal pertama, di kantor tempat Anda memimpin, Anda diberikan tanggung jawab. Anda diberikan tanggung jawab menjadi kepala bagian sarana dan prasarana. Setiap bulannya dilakukan pengecekan secara berkala terhadap daftar inventaris. Suatu ketika Anda menemukan terdapat beberapa komputer kantor yang mengalami trouble. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sikap Anda? Anda ini bertugas sebagai kepala bagian, ya. Anda bertugas sebagai kepala bagian sarana dan prasarana. Setiap bulannya itu ada pengecekan secara berkala, artinya bisa dicek sekali maupun beberapa kali sesuai kebutuhan. Kemudian suatu ketika Anda menemukan bahwasannya komputer di kantor saudara itu mengalami trouble. Bagaimana sikap Anda? Yang pertama itu, saya akan melaporkan kepada atasan bahwa terdapat komputer yang rusak. Kemudian pilihan yang B, saya akan diam saja karena merasa bukan tanggung jawab saya. Kemudian yang C, saya akan mengganti kerusakan menggunakan uang pribadi. Kemudian yang D, saya akan memberitahu rekan saya. Kemudian yang E, saya akan berkoordinasi dengan rekan satu tim dan memperbaiki kerusakan.
Yang perlu Anda pahami di sini adalah di sini terdapat kata tanggung jawab. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari tadi ada 8 sub tadi, yaitu integritas. Jadi integritas di sini itu salah satunya yaitu poinnya itu adanya tanggung jawab. Dan saudara itu ditempatkan sebagai kepala bagian. Jadi yang bertanggung jawab di bagian sarana dan prasarana yaitu saudara sendiri. Kalau pilihan yang A, saya akan melaporkan kepada atasan bahwa terdapat komputer yang rusak. Artinya, Anda tidak bertanggung jawab berusaha untuk mencari tahu siapa yang menyebabkan komputer itu rusak dan bagaimana bisa. Kemudian malah Anda yang melaporkan. Jadi pilihan yang A itu bukan ya. Ini saya silang. Kemudian yang B, saya akan diam saja karena merasa bukan tanggung jawab saya. Itu juga kurang tepat. Kemudian yang C, saya akan mengganti kerusakan menggunakan uang pribadi. Jadi di sini saudara sebagai kepala tim, jadi saudara harus mengerti bahwa saudara itu memiliki anggota, memiliki bawahan. Jadi saudara bisa berkoordinasi, bisa bekerja sama dengan rekan satu tim maupun anggota-anggota saudara. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang poin D, saya akan memberitahu rekan saya. Ini juga kurang tepat. Kalau hanya sebatas memberitahu, itu bisa jadi rekan kerja yang kita beritahu itu bisa jadi diam saja. Artinya kita tidak spesifik. Nah, di soal ini tidak spesifik jelaskan rekan saya yang mana. Apakah rekan satu tim, apakah rekan kerja yang lain di beberapa divisi atau bagaimana. Jadi pilihan yang tepat itu yang E. Saya akan berkoordinasi dengan rekan satu tim dan memperbaiki kerusakan. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal yang kedua, Anda bekerja sebagai staf di kantor pelayanan publik. Suatu ketika, Anda melihat rekan kerja Anda bekerja seperti terlihat kelelahan, terlalu capek ya. Kemudian akibat paginya bekerja di kantor, sedangkan malam hari bekerja sebagai buruh. Ini mungkin bisa buruh di pabrik ataupun serabutan ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana yang harus Anda lakukan? Artinya yang ditanyakan itu adalah sikap saudara. Yang pilihan A yaitu membiarkan saja karena bukan urusan saya. Kemudian yang B, membantu rekan kerja karena membutuhkan bantuan. Ya. Kemudian yang C, menawarkan bantuan kepada rekan kerja. Kemudian yang D, menasihati rekan kerja agar tidak terlalu memforsir diri bekerja. Kemudian yang E, mengganti tugas rekan kerja dan menyuruh rekan kerja istirahat. Jadi dari kelima pilihan jawaban ini hampir semuanya itu bisa dikatakan benar ya. Akan tetapi yang perlu kita ketahui di sini adalah kata kuncinya di sini saudara bekerja sebagai staf. Artinya saudara bekerja sebagai karyawan biasa ya di kantor pelayanan publik. Jadi kantor pelayanan publik itu yang perlu kita tekankan adalah pelayanan dalam bidang jasa ya, pelayanan terhadap masyarakat. Suatu ketika Anda melihat rekan kerja Anda kelelahan, jadi kalau kelelahan itu akibatnya bisa jadi pekerjaan yang seharusnya dihandle oleh rekan kerja Anda itu bisa terbengkalai. Jadi yang repot di sini adalah rekan timnya, bisa jadi saudara. Oke, pilihan yang A, membiarkan saja karena bukan urusan saya, itu juga tidak tepat. Artinya sebagai rekan satu tim harus ada rasa simpati, jadi tidak apatis seperti ini. Bukan urusan saya, itu kurang tepat. Kemudian yang B,
Membantu rekan kerja karena membutuhkan bantuan. Yang perlu kita ketahui, apakah pekerjaan saudara itu sudah selesai atau belum. Jadi kalau pekerjaan saudara itu belum selesai, sebaiknya saudara juga memperhatikan pekerjaan saudara sendiri. Jadi jangan sampai kita membantu rekan setim, akan tetapi pekerjaan saudara itu terbengkalai. Kemudian menawarkan bantuan kepada rekan kerja, ini bisa jadi ya, menawarkan bantuan kepada rekan kerja. Kemudian menasihati rekan kerja agar tidak terlalu memforsir diri bekerja. Kalau kita sudah masuk ke dalam jam kerja, apapun itu resikonya, kita harus bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kalau kita hanya menasihati rekan kerja agar tidak terlalu memforsir diri bekerja, itu sebaiknya kita menyarankan rekan kerja agar tidak terlalu memforsir dalam bekerja di lain jam kerja kantor. Ini juga kurang tepat. Kemudian menggantikan tugas rekan kerja dan menyuruh rekan kerja istirahat. Ini juga kurang tepat ya. Bisa jadi saudara menggantikan tugas rekan kerja dan menyuruh rekan kerja istirahat itu ketika saudara pekerjaannya itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Karena kita sebagai teman, kita harus juga memiliki rasa simpati terhadap rekan kerja kita. Kita perlu menawarkan bantuan terlebih dahulu, begitu.